Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung, kelas TIFRM 23B. Saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasi proyek akhir sistem mata kuliah sistem microcontroller yang berjudul Sistem Kendali Kipas Otomatis Berbasis Suhu SP32 plus DAT22 dan BLINK. Latar belakangnya pengaturan di sini pengaturan suhu ruangan secara manual menyalakan atau mematikan kipas sendiri itu dinilai kurang efisien, terutama pada ruangan yang butuh kestabilan suhu secara terus-menerus. Perkembangan IoT memungkinkan perangkat rumah atau ruangan untuk dipantau dan dikendalikan secara otomatis maupun dari jarak jauh melalui smartphone. Masalah yang diangkat tuh di sini kipas menyala atau mati manual yang itu tuh bisa bikin boros tenaga dan waktu. Suhu ruangan tidak tempat otomatis dan tidak bisa dikontrol saat penghuni tidak di tempat. Tujuan dari proyek ini yaitu ada 3. Pertama, merancang sistem otomatis, merancang kendali kipas otomatis berbasis suhu menggunakan SP32 dan sensor DAT22. Yang kedua, integrasi platform IoT, menghubungkan sistem dengan BLINK melalui protokol HTTP atau HTTPS untuk monitoring jarak jauh. Yang ketiga, untuk simulasi dan pengujian, menguji dan mensimulasikan seluruh sistem menggunakan Walkthrough Simulator. Komponen yang digunakan di proyek ini ada ESP32 DevKit, yaitu mikrokontroller utama yang tahu otak dari seluruh program dan komponen. Lalu ada sensor DHT22, baca suhu dan kelembapan. Lalu ada model relay untuk saklar elektronik kipas, motor DC untuk simulasi aktuator kipas. Lalu LED indikator untuk menampilkan status kipas visual. Lalu LCD 12C16x2 untuk menampilkan lokal data. Lalu ada BlinkCloud, yaitu platform IoT yang bisa dikoneksikan dengan HTTP atau HTTPS. Lalu ada Blink App untuk monitoring dan kontrol jarak jauh. Nah, untuk diagram sistemnya bisa dilihat di sini. Itu proses mikrokontroller SP32 itu dia menyambungkan beberapa komponen. Pertama ada input sensor DAT22 untuk suhu dan kelembapan, untuk dia mengirim data analog atau digital ke SP32. Lalu ada pengguna smartphone Blink App, dia mengirimkan kontrol atau notifikasi ke SP32 yang itu didapat dari dari cloudnya, cloud dari Blinknya, yaitu dia mengirim kontrol dan monitoring ke app-nya. Lalu si app-nya mengirim ke microcontroller SP32. Nah, microcontroller SP32 di sini dia mengirim sinyal kontrol ke output 1, yaitu relay plus motor DC atau kita sebut kipas. Lalu SP32 mengirimkan output yaitu LED indikator. Terus SP32 mengirimkan juga output ketiga ke LCD 12C16x2, yaitu tampilan LED-nya. Untuk cara kerja sistem dari proyek ini, pertama baca sensor DAT22 membaca suhu dan kelembapan tiap 2 detik. Kedua, cek mode, sistem cek apakah mode otomatis atau manual aktif. Ketiga, membandingkan dari threshold mode otomatis, suhu dibandingkan dengan nilai ambang batas. Keempat, kendalikan aktuator, relay dan LED menyala otomatis hasil keputusan. Kelima, terakhir sinkron ke BLINK, data suhu, kelembapan dan status kipas dikirim ke cloud dan LCD. Nah, untuk flowchartnya bisa dilihat di sini. Pertama, mulai setelah running
inisialisasi kode program menginisialisasi SP32, WiFi, sensor DAT22, LCD 12C, lalu koneksi ke server Blink. Lalu tahap selanjutnya di-compile untuk membaca data suhu dan kelembapan dari sensor komponen DAT22. Lalu di sini dicek apakah mode otomatis aktif. Itu dikirim dari Blink data stream V3. Kalau misalkan tidak, maka microcontroller atau kode program men-set status kipas sesuai switch manual dari Blink. Kalau misalkan mode otomatisnya aktif, maka dicek lagi apakah suhu lebih dari nilai threshold. Di sini nilai threshold itu menjadi nilai patokan apakah suhu itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai threshold yang sudah ditentukan. Kalau misalkan tidak, itu kipas mati, relay low dan LED-nya mati. Kalau misalkan suhunya lebih besar dari nilai threshold, maka kipas dinyalakan, relay-nya itu high dan LED-nya on. Lalu mengirim data suhu, kelembapan, dan status kipas ke Blink. Lalu Blink menampilkan suhu, kelembapan, dan status kipas pada resi 16x2. Terus itu dijalankan dalam interval selama 2 detik. Nah, di sini kembali ke pembacaan sensor. Itu di looping. Nah, di sini ada 2 mode kendali. Pertama ada mode otomatis, kipas menyala sendiri saat suhu melebihi threshold. Threshold dapat diatur dari slider di aplikasi Blink. Ini cocok dipakai tanpa pengawasan manual terus-menerus. Lalu status ditampilkan real time di LCD dan dashboard Blink. Kedua ada mode manual. Di sini pengguna mematikan mode otomatis via switch P3. Kipas dikendalikan langsung lewat switch P4 di Blink. Berguna saat suhu ruangan tidak jadi acuan utama. Kendali penuh berada di tangan pengguna jarak jauh. Sekarang kita ke si workingnya. Nah, kita coba running. Nah, di sini kode program akan menjalankan inisialisasi untuk LCD dan WiFi dan sebagainya komponen. Nah, di sini LCD akan menampilkan tampilan menghubungkan itu untuk mengkoneksikan ke si Blink WiFi. Kita tunggu sampai koneksinya berhasil. Nah, di sini di serial monitornya untuk defaultnya suhu di set ke 7,6 derajat Celcius. Lalu untuk di sini saya menambahkan data tambahan yaitu kelembapan di 42,5%. Nah, di sini status kipas masih off karena threshold suhunya yaitu di angka 28. Berarti kalau misalkan suhu sekarangnya itu 7,6, itu masih di bawah suhu threshold yang berarti kipas mati. Nah, kita coba buka untuk di Blinknya. Nah, di sini ada chart Gauge value untuk menampilkan suhu, kelembapan, dan ada switch untuk menampilkan mode otomatis, kontrol manual, dan ada LED untuk menampilkan
menampilkan status kipas. Lalu di sini ada threshold suhu untuk mengatur suhu dari sini, dari aplikasi ini. Di sini suhu sama dengan yang dikirimkan dari Walkway dari microcontroller sebesar suhunya di sini 7,6 derajat dan status kipas mati, dan kelembapan itu di angka 42,5%. Itu sama di sini, status kipas mati, suhunya 7,6 derajat Celcius dan kelembapannya 42,5%. Nah, di sini mode otomatis itu mati. Jadi sehingga kalau misalkan kita atur suhunya ke di atas 28 derajat, maka seharusnya status kipas di sini tetap on. Di sini status otomatisnya itu ternyata nyala. Nah, di sini bisa dilihat suhu 64,9 derajat itu di atas 28. Jadi di sini kipas nyala, dan bisa dilihat di sini LED-nya nyala. Ini untuk pengecekan suhu program menjalankan dalam interval 2 detik. Jadi tiap 2 detik microcontroller mengirimkan data setiap detik ke Blink. Nah, di sini tuh threshold suhu ini tuh dia untuk mengatur threshold suhu yang akan dijadikan patokan apakah kipas di sini tuh manual, apakah suhu itu di atas atau di bawah threshold ini. Nah, di sini mode otomatisnya off dan kipasnya dimatikan. Kontrol manual di sini tuh untuk mengontrol kipas, apakah kipas itu nyala atau mati. Di set di sini. Di sini mode otomatis off dan kipasnya off. Maka dengan threshold 21 derajat dan suhu sekarang itu di 78 derajat, itu kipas tetap off. Bisa dilihat kipas tetap off. Nah, coba kita nyalakan mode otomatis dan kipasnya kita set mode otomatisnya on. Seharusnya di sini kipasnya itu on karena ini mode otomatisnya itu dinyalakan, masih dalam interval. Nah, bisa dilihat di LCD kipasnya on. Sekarang kita coba atur thresholdnya di angka 73%. Dan ini suhu sekarang kita atur di 22 derajat. Seharusnya di sini kipasnya mati karena mode otomatisnya on. Karena ininya suhu sekarang di bawah 22 derajat dan thresholdnya di sini 73 derajat, maka kipas off, sudah otomatis kipasnya mati. Sekarang kita coba mode otomatisnya dimatikan, di off kan, dan kipasnya itu dinyalakan.
maka seharusnya di LCD ini kipasnya tetap nyala walaupun suhu sekarangnya di bawah threshold 73 derajat. Di LCD kipasnya nyala, maka di sini karena di set mode otomatisnya mati, kontrol manualnya kipasnya itu dinyalakan. Jadi di sini walaupun suhunya di bawah threshold, kipas tetap dinyalakan. Hasil pengujian, maka hasil pengujian dari demonstrasi ini tuh skenario tadi suhu ada di bawah threshold dalam mode otomatis nyala, hasilnya kipas off, LED mati sesuai rancangan. Lalu skenario kedua suhu di atas threshold, mode otomatis nyala, kipas on, LED menyala, status terkirim ke blink. Skenario ketiga mode manual diaktifkan, kipas mengikuti perintah switch manual mengabaikan suhu. Skenario keempat threshold diubah lewat slider blink, hasilnya titik aktivasi kipas menyesuaikan nilai baru. Skenario terakhir koneksi wifi atau blink terputus sementara, sensor dan LCD tetap berjalan lokal, data tersinkron saat pulih. Oke, terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan proyek akhir mata kuliah sistem microcontroller. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.